Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari kiriman teman subscriber kita yang bernama Ziahkan. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah pengalaman hidupnya yang berjudul Punya Kelainan Bikin Banyak Genderuwo Yang Dekat Denganku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor dan ingin dibacakan kisahnya di sini, nanti silakan saja hubungi kontak admin yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah dari Mbak Sia kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku umur 39 tahun. Kisah hidupku, aku seorang janda tanpa anak. Kerja sebagai asisten rumah tangga, sudah 5 tahun menjanda. Sana sini cari pendamping hidup belum ada juga yang srek. Sudah lewat berbagai aplikasi, sampai entah kenapa di usia yang kepala 3, libido seksku meningkat. Ataukah aku puber kedua atau gimana? Dulu kasusku berumah tangga, juga karena itu. Mantan suami yang sudah setengah impoten, yang tidak bisa memuaskanku diranjang. Sampai akhirnya aku terjerumus menikmati berbagai fantasi berhubungan badan. Seleraku dulu cowok yang berkumis dan berjenggot. Ya kayak tampang-tampang Arab Pakistan. Sampai aku LDR dengan cowok Pakistan, sebut saja namanya Adi. Tampan dan tinggi besar, tapi cuman pacaran seperti angin lewat. Hampir 3 tahun lamanya sampai aku merasa jenuh tanpa kepastian. Tapi ya sudahlah, mungkin itu bukan jodohku. Mungkin Allah berkehendak lain. Aku tidak pernah berputus asa. Aku mulai bangkit lagi walaupun pedih. Obat jika aku galau dan terpuruk hanya pulang ke kampung di kota T. Melihat pondasi rumahku yang sudah roboh, mengingatkan masa kecilku dengan orang tua yang sudah lama meninggal. Pahit rasanya ujian hidupku dengan libido yang tinggi. Ujian besar untukku. Aku tidak mau menjadi orang munafik. Inilah aku yang apa adanya dengan kekuranganku. Sampai semua keluargaku membenciku. Kakak, adik yang dulu aku besarkan dengan keringat dan pengorbanan, walaupun dibalas dengan air tuba, hidupku terasa tidak berarti, seperti sampah. Batinku menjerit, ya Allah, kapan hidupku berubah, mendapatkan suami yang benar-benar mengerti aku, bisa mencukupi bukan hanya lahir maupun juga batinku. Satu laki-laki yang aku harapkan, juga yang bisa menjadi panutan dan imamku. Sampai akhirnya aku mengikuti grup jodoh di Facebook. Entah berapa banyak pria yang menemuiku, namun tidak ada satupun yang cocok. Ya Allah, apakah hidupku akan sendiri sampai ajalku, tanpa anak, tanpa suami? Namun suatu ketika ada satu laki-laki yang membuatku tertarik di grup FB tersebut. Sebut saja namanya Wendy. Aku tidak pernah munafik. Aku bilang, aku perempuan yang berlibido tinggi. Aku butuh seorang suami yang imbang dalam urusan ranjang. Sampai akhirnya dia menyanggupi. Kami bertemu di grup, hanya jarak 2 minggu, cuma lewat video call. Wendy mempunyai pekerjaan berjualan barang-barang antik galeri. Pas aku lihat, tempat lapak dia di atas jembatan. Aku sudah mulai curiga kalau Wendy bukan orang biasa. Namun Wendy selalu menyembunyikan jati dirinya. Sampai suatu saat ketika malam takbiran, posisiku masih bekerja sebagai ART di Jakarta Selatan. Dan ketika liburan aku tidak pernah pulang. Aku selalu habiskan waktu bekerja dan bekerja. Entah karena kedua orang tuaku meninggal atau rumah tanggaku yang kandas. Hidupku berasa tidak ada tujuan. Ketika malam takbir, Wendy berniat menikah denganku. Walaupun hanya ijab dan bertemu hanya lewat video call. Dia terlihat menarik. Dan sampai pada akhirnya aku kira dia seorang paranormal. Banyak orang yang datang ke lapak dia, entah untuk membeli barang antik atau sekedar konsultasi. Dan ajaibnya, dia tahu semua aib dan rahasiaku.
Aku yang tertarik tentang mistis semakin senang dan nyaman berkenalan dengan dia. Namun aku masih belum tahu dia siapa sebenarnya. Hanya ketika di waktu kita pendekatan, hatiku yang selalu bimbang kumat lagi. Mendadak aku tidak yakin menerima ajakan menikah dengan dia. Sampai pada waktunya aku melihat pendamping dia yang marah di kegelapan bermata merah, menggeram dan mengancamku. Jika sampai kamu ninggalin bos aku, kamu akan mati. Ada rasa takut, namun Wendy bilang ke dia, sudah sana pergi, gak usah ikut campur urusanku. Tapi dia membangkang, masih menggeram sampai akhirnya Wendy bilang, biarin, kalau ngeyel gak bakal Wendy kasih rokok dan kopi. Lalu akhirnya dia nurut. Pertama kali aku lihat sosok mata genderuwo merah menyala, namun aku tidak bisa melihat jelas wujudnya. Mulai saat itu Wendy sedikit demi sedikit menjelaskan jati diri dia, bahwa dia seorang indigo dari kecil dan genderuwo itu teman dia dari kecil. Aku mulai semakin tertarik, sampai pada suatu waktu genderuwo itu curhat lewat jasad Wendy. Menggeram dan tertawa gak jelas. Dia tahu nama lengkapku, juga memanggil namaku, tapi herannya aku tidak merasa takut, malah asik. Sampai akhirnya aku yang kasih nama dia Joko. Dia happy sekali aku kasih nama. Seumur hidupku aku berkomunikasi dengan makhluk halus yang aku beri nama Joko. Rencana menikah pun sudah disepakati. Aku berencana tanggal 4 Mei 2002. Namun Wendy bilang ingin tanggal 2 Mei bertepatan Hari Raya Idul Fitri. Menyuruhku membawa baju yang bagus, siapa tahu nanti kita ketemu langsung nikah. Aku kaget, tapi ya aku coba nurut saja. Tapi pas malam takbir sebelum aku bertemu Wendy, di kamarku berasa panas. Sampai aku tidur di lantai dan pakai kipas. Namun ada bunyi berisik di pintu, seperti orang bertengkar. Wendy terus memantauku. Dia bilang banyak yang ganggu aku. Dia kirim kodam dia untuk menjaga aku. Ketika itu aku bilang, berisik. Aku jadi gak bisa tidur. Padahal aku besoknya harus bangun jam 4. Karena si bosku mau pergi ke Bandung. Aku bilang ke Wendy, tolong bilangin dia jangan berisik. Waktu itu aku belum tahu itu siapa. Sesampainya besok pagi, pas sholat id, selesai sholat aku pergi menemui Wendy. Kebetulan arahnya sama ke arah tempat adekku di kota es, Tangerang. Aku naik grabcar dan membawa makanan ciri khas lebaran kupat opor untuk Wendy. Pas sudah deket lokasi Wendy, aku suruh dia jemput. Tapi aku kaget, kenapa kok kelihatan kurus dan kayak aki-aki. Aku membatin, apakah nanti dia kuat. Dalam hatiku sudah mulai mau berubah dan kabur. Namun aku urungkan. Akhirnya aku turun dan sampai di lapak galeri dia yang berlokasi di atas jembatan angker. Wendy beda dengan yang aku lihat di video call. Tampan, sabar dan humoris. Kenapa pas ketemu jadi tua, jutek. Ngomongnya nyelekit. Namun aku masih ikutin alur. Gak kabur demi mencari tambatan hati atau pendamping hidup. Mungkin harus sabar. Sampai akhirnya dia tahu penyakitku dan coba bantu ngobatin. Cari daun-daunan dan pada akhirnya kita makan bareng pakai daun. Dia tatap mata saya. Dia bilang, yang penting kita tujuannya nikah ya, gak usah mikir yang lain-lain. Aku ngangguk aja walaupun ragu. Terus pagi itu juga dia nemuin keluargaku, adik-adikku. Sorenya kita nikah sah pas hujan gede. Dalam sehari itu seperti mimpi rasanya. Setelah 5 tahun nungguin jodoh yang gak datang-datang, pas datang kok gampang banget ketemu di grup jodoh. 2 minggu video call, ketemu sekali langsung nikah. Ajaib, seperti mimpi. Pas nyampe di rumah si bos, rumahnya sepi karena semua keluarga bosku ke Bandung. Sebelumnya aku sudah bilang kalau aku sudah nikah dan bosku mengizinkan suamiku tinggal bersama aku. Aku sendiri jaga rumah, apalagi di waktu hari raya seperti ini. Kompleks terasa sepi karena aku sebelumnya pernah mengalami sendiri. Di rumah berasa aneh kalau malam, berasa rame. Dan jujur di sebelah kamarku ada tangga yang menuju tower air dan kamar mandi khusus buat ART. Kebetulan posisi kamarku dan ruang si bos terpisah. Berasa banget horornya, apalagi kalau aku lagi datang bulan. Ngeri kalau mau ke toilet tengah malam. Pas masuk garasi yang gelap, kebetulan karena rumah kosong, lampu belum ada yang nyalain.
Wendy yang sudah jadi suamiku umas-umis baca salam. Aku jadi rada-rada ngeri dan merinding. Oh ya, sewaktu masih pacaran, Wendy, suamiku, suka visi. Kadang aku di garasi, dia suka bilang ada cewek centil di belakang kamu, suka malu-malu. Ternyata si Kunti. Jadi di garasi rumah bosku lumayan ramai penunggunya. Lalu aku mandi karena berasa gerah. Seharian ngurusin pernikahan yang singkat, kehujanan juga tapi seru. Akhirnya honeymoon di kamar mandi deh, alias malam pertama. Wajah Wendy suamiku masih terlihat tua, tapi tidak setua pas aku ketemu pertama. Aku belum tahu kalau suamiku bisa rubah-rubah mukanya. Kadang bisa jelek banget, kadang bisa tua, kadang bisa ganteng banget, seperti Raden yang berkumis tipis. Karena dia belum terbuka tentang jati diri dia. Bahagia, akhirnya aku menemukan jodoh secepat itu. Kini hidupku ada tujuan dan tidak terasa hampa lagi. 4 hari suamiku berada di tempat kerjaku. Masih berasa manis sampai ibu bosku pulang. Yang aku jadi bingung, kenapa dia jadi marah-marah setelah tahu saya menikah. Padahal sebelumnya dia bilang, "Mbak, kalau mau nikah, nikah saja, gak apa-apa, suaminya boleh tinggal di sini. Gak usah ngontrak, karena kerjaku dimulai dari jam 5 subuh." Saya diamkan saja. Dia marah-marah, tapi saya sedih dan nangis. Karena masih ada suamiku, takut dia dengar gak enak. Terus suamiku akhirnya pulang. Saya peluk sampai nangis. Suamiku kerja sebagai penjual barang antik. Yang kerjaan dia atur sendiri, jadi dia bebas mau kapan juga ketemu aku. Gak kerja yang terikat orang, jadi bisa kapan saja datang. Kadang seminggu 3 kali, kadang seminggu sekali, tergantung pendapatan dia. Jadi memang ini suami yang aku inginkan. Banyak waktu buat aku, bukan kayak suami yang sebelumnya, cuek dan gila kerja. Bahkan jalan-jalan pun aku jarang dengan dia. Kadang bareng adekku yang lelaki sebelum dia membenciku. Pernah suatu ketika di malam hari, suami datang ke tempat kerjaku jam 3 pagi. Aku cariin dia dan aku lihat pintu terbuka. Jujur saat itu aku masih takut yang namanya begituan. Sampai sekarang pun masih takut, apalagi aku gak siap kalau lihat hantu yang bermuka rusak. Aku lihat suamiku duduk menghadap mesin cuci. Di depan aku curiga sedang apa dia. Dia beralasan gerah, tapi aku tahu dia lagi lihat sesuatu atau bahkan sedang berkomunikasi. Tapi dia sengaja tidak bilang agar aku tidak ketakutan. Tapi lambat laun dia bilang, "Ya, di tangga ada sosok genderuwo dan kuntilanak sepasang." What? Oh, ternyata benar perasaanku, memang ada di situ. Si AA, panggilan buat suamiku. Dia penghuni sudah lama. Sebelum rumah ini jadi, dia sudah ada. Katanya dia cerita suka ngintip aku. Tapi suamiku bilang, dia suka sama aku. Sampai bilang boleh nggak aku masuk raga kamu biar ngerasain istri kamu. Anjir, gila kan tuh, genderuwo setan cabul. Dia sering chat aku jika si AA lagi di tempat kerja dia. Dia bernama Randy. Genderuwo kok ada namanya. Mulai saat itu aku sering kenalan sama setan-setan baru, entah Kunti, entah genderuwo. Seru. Mereka lucu-lucu, tapi ada juga yang bahaya. Tapi mereka semua takut dan hormat sama si AA. Jadi aman, gak bakal berani gangguin aku dan nampakin wujud mereka. Mas Joko mulai cemburu kalau ada genderuwo lain yang coba ngedeketin aku. Dia jelek-jelekin dan ngebully. Aku juga sudah kenyang dibully dia. Awalnya aku suka baper. Pas sebulan suamiku suka berulah. Kadang aku gak sanggup, kadang minta cerai. Kadang aku kasih kopi kapal api hitam gak diminum, langsung diceburin pipa yang buat ngerokok itu. Kadang aku sudah tanya mau sarapan apa. Aku siapin nasi goreng, tadinya bilang mau. Kenapa pas sudah jadi bilang gak mau, aku gak selera. Pokoknya sering jengkelin, ngomongnya kasar. Lama-lama aku tahu itu bukan si AA. Raga dia sering dipakai si Joko dan dia sering bikin ulah. Tapi akhirnya si AA yang asli ngejelasin. Aku indigo dari kecil, si Joko temanku dari kecil. Kamu jangan suka kepancing ya kalau dia begitu. Tapi tetap aja kadang aku suka lupa, masih kepancing bahkan sampai detik ini. Oh ya, si AA bilang kemarin yang pas aku menjanda dan brutal itu, dia bilang itu bukan kamu yang asli.
Kamu diikutin jin nenek-nenek yang gila laki-laki, makanya kamu bawaannya suka gonta-ganti cowok. Gak ada yang beres, alias kayak tisu, sekali pakai buang. Oh, pantesan. Aku baru sadar, aku jauh ibadah, malah pengennya kelayapan malam terus. Kebetulan di tempat bosku yang di daerah Jakarta Selatan tergolong bebas buat ART untuk bisa keluar malam. Hampir setiap malam minggu aku keluar. Sekarang aku baru sadar, si AA sambil ngobatin aku, ngejauhin dari jin-jin jahat. Kebetulan aku pecinta Bollywood. Lagunya hampir ribuan aku tahu. Dari lagu lawas 80 aku tahu. Kata si AA, itu juga mancing mengundang makhluk halus yang suka musik India. Tapi gimana ya, orang suka lagu India, tapi sekarang aku sudah jarang sih dengerin lagu-lagu India. Sekarang banyak denger murotal pengajian dan ayat-ayat lain, termasuk ayat pembakar dan pengusir jin. Suamiku adalah guruku. Dari dia juga aku banyak belajar tentang hal gaib. Puji syukur kehadiratmu ya Rob. Kau pertemukan aku orang seperti dia. Setelah 10 tahun kau uji aku dengan duka nestapa. Ternyata takdirmu lebih baik dan lebih indah. Ampunilah dosa-dosa ya Rob, atas semua kesalahan lampauku. Mulai saat itu aku mulai belajar berkenalan dengan penunggu gaib di perumahan itu. Kebetulan di sebelah rumah mantan bosku itu kolam renang, namun terbengkalai, dan di sebelah rumah bosku rumah yang sedang dibangun. Kadang mereka pada masuk ke jasad si AA. Mereka lucu, tapi yang sering masuk pas si AA dikerjain dia. Kadang manggil aku ibu, kadang manggil aku tante. Boleh kenalan gak? Mereka bilang si AA suamiku orang baik, orang soleh. Kamu beruntung dapat dia. Kamu jelek, gendut kayak kantung. Asal tahu ya, mereka itu ada yang suka banget ngebully. Sama kayak Mas Joko. Awalnya aku suka sakit hati, tapi sekarang udah kebal. Aku dipanggil apa aja, aku juga balik panggil dia. Si jelek, si genderuwo busuk. Pokoknya parah dah bahasanya. Tapi malah jadi ketawa. Lucu-lucuan, mereka juga pada saling bully sesama setan. Pernah suatu ketika suamiku chat di WA. Kok bahasanya kasar banget? Aku tanya dia gak mau jawab. Lama-lama aku ancam. Ini siapa yang masuk badan si AA dan chat kasar? Lo jangan ikut campur, kalau gak bakal laporin si AA. Akhirnya dia ampun-ampun ketakutan. Akhirnya jawab, dia korban dihakimi massa karena dulunya orang bergajul, sering merkosa orang. Jasadnya dibuang di selokan yang bau tinja. Katanya teman demitnya pada ngejauhin dia karena dia bau tinja. Akhirnya aku kalau manggil dia si tinja, tapi dia akhirnya baik sama aku dan bilang, kamu jangan ngebully aku ya, aku punya nama sekarang, nama aku bukan si tinja lagi. Ada juga ketika si visi pas mau maghrib, dia dilapak. Ada kunti ganjen masuk minta kenalan tapi lucu, minta bedak, minta lipstik. Dia nemu herosin buat bedakan di muka. Pas si AA sadar, aku ketawa sampai gak berhenti-berhenti. Sampai si AA bilang, asem, mataku perih. Ada lagi yang si AA kadang kan suka diajak ke kali Cisadane. Ada suara macem-macem yang keluar dari mulut si AA. Ada anak buaya bisa kayak bayi nangis. Juga ada video yang ngirimin si AA bilang mau sikat gigi pakai rinso. Aku ketawa, tapi marah juga karena setan itu seenaknya pakai raga si AA. Dipakai yang aneh-aneh, paling sekarang aku sudah tahu. Itu kerjaannya si Joko Waluyo yang nyeleneh. Kembali ke masa lampau. Aku kelahiran Bandung 83, orang tuaku merantau ke Bandung. Aku 7 bersaudara. Aslinya kata almarhum ibu ada 8. Kakakku meninggal pas bayi. Sedari kecil aku sudah sering ngalamin kejadian mistis. Yang kadang aku suka berjalan malam. Pas itu almarhum bapak suka ikut juga sis kampling. Terus ibuku bercerita, aku nyusul malam-malam. Waktu itu aku baru berusia 3 atau 4 tahun. Bapakku bekerja jualan docelang, lontong pakai sayur tetelan dikasih kerupuk dan kedelai. Rasanya nikmat. Aku juga sering suka kangen sama docelang bikinan bapak. Bapakku seorang penyabar. Dari garis bapak banyak turunan ustadz dan kiai. Tapi kalau garis ibu orang awam.
yang nggak tahu banyak agama. Bahkan ibuku pernah cerita kalau bapaknya, kakekku, pernah mau muja alias pesugihan. Makanya baru sadar sekarang banyak yang meninggal nggak wajar dari garis ibu. Apa memang itu penyebabnya? Ibuku orang yang sedikit emosian dan temperamen. Kalau lagi ribut sama bapakku, sampai teko penyok melayang. Di saat itu aku baru berumur 4 tahun, cuma bisa lari ke lapangan. Hingga akhirnya kedua orang tuaku memutuskan balik lagi ke desa asal Tegal. Mulai dari awal lagi hidup di desa. Aku yang pindahan dari Bandung dan berbahasa Sunda, suka bingung dengan bahasa Jawa. Sangu itu bekel kalau di Jawa. Kalau orang Sunda, sangu teh nasi. Hingga akhirnya bapakku kerja sambil ngajarin anak-anak ngaji. Kadang aku juga suka bantuin bapak ajar anak-anak ngaji kalau bapakku lagi cari kayu. Aku yang ganti ngajari. Rumahku berseberangan dengan rumah nenek. Di tengah-tengahnya ada pohon bambu dan rumah kosong yang satu keluarganya meninggal di situ. Dari nenek, anak, menantu serta cucunya. Jadi lumayan rada angker. Aku saja suka lari kalau lewat itu. Serem melihat rumpun bambu dan pohon asemnya. Ada kejadian aneh. Dari kecil sampai aku terakhir umur 23-an, aku sering nemuin gigi pas makan sukro. Masa pas makan kacang ada giginya, padahal pas goreng kacang gak ada giginya. Kenapa pas di mulut jadi putih? Entah itu gigi atau batu berwarna putih. Lalu aku nanya si AA, katanya itu Mustika yang mau ikut aku. Kalau kamu rawat dia, kamu bisa kaya. Tapi pada waktu itu karena aku gak tahu, aku buang. Dan aku sampai trauma sempet gak doyan sukro. Aku termasuk orang yang nurut sama orang tua, jarang membantah, dan bakatku sudah cari duit dari kecil. Aku suka cari bunga melati yang buat pewangi teh, terus dibayar tiap 10 hari sekali. Uangnya aku kasih ibu. Aku paling ambil secukupnya buat jajan. Ada kesenangan tersendiri dan kepuasan rasanya bila bisa membahagiakan orang tua. Makanya alhamdulillah rezekiku ada saja. Mungkin karena itu, hingga sampai usia 13 tahun, aku mulai bekerja di Jakarta. Aku putus sekolah karena orang tuaku sudah tidak ada biaya. Namun aku ingin coba cari uang di Jakarta. Sampai aku umur 16 tahun, bapakku meninggal. Dan aku umur 23, ibuku juga menyusul. Ada ketiga adikku yang masih kecil, tanggung jawabku. Walaupun aku tidak bisa memberi pendidikan tinggi, hanya bisa untuk makan. Karena aku hanya pekerja asisten rumah tangga yang tidak seberapa. Tapi aku berusaha keras membantu mereka sampai aku abaikan kebahagiaanku sendiri. Sampai umur 29 tahun, aku baru memikirkan berumah tangga. Padahal sedari umur 16 tahun sudah banyak laki-laki yang mengajakku berumah tangga. Namun aku tidak mau menelantarkan adik-adikku, walaupun akhirnya perjuanganku tidak ada artinya. Adikku yang aku besarkan tidak peduli, hanya mendekat saat butuh saja. Kini aku sadar, perjuanganku tidak pernah dihargai, dan sekarang aku memilih bodoh amat. Sampai akhirnya aku menemukan suamiku yang sekarang. Hidupku mulai berasa ada tujuan. Pas waktu aku kerja di Jakarta Selatan, suatu ketika aku masak seafood dikasih jagung. Katanya pas si A mau makan, aku larang. Akhirnya lauknya jadi basi. Padahal aku tidak merasa seperti itu. Itu rupanya sosok nenek yang nguasainku, bentrok sama si Joko rebutan seafood. Makin diceramahin aku, semakin brutal, sampai kayaknya aku dengar di kamarku. Walaupun cuma aku berdua sama si AA, tapi kayak berasa rame, berantem ngeroyok si nenek. Rupanya si nenek-nenek ini bukan sembarangan. Katanya si AA, si Joko sampai lari nabrak jemuran pas ngadepin dia. Kebetulan di depan kamarku ada garasi, ada jemuran. Konyol juga si Joko. Sampai akhirnya pernikahan 1 bulan si AA sudah mulai terbuka jati diri. Dia siapa? Dia masih ada keturunan Pajajaran yang datang lewat jasad si AA. Kadang Eyang Prabu Siliwangi dan anaknya Raden Kian Santang. Awalnya aku nggak tahu beliau itu siapa, tapi sekarang aku sudah tahu dan alhamdulillah sudah dekat. Sering banget beliau ngasih wejangan dan terasa tenang di hati. Mulai saat itu sedikit-sedikit aku mulai mengerti. Si AA sering kasih wejangan dan amalan, cara untuk memanggil dia. Sampai akhirnya ada perubahan dengan bosku yang cewek, dia rada beda.
Ngeliat aku nikah kayak gak seneng. Aku malah dikeluarkan. Aku sudah 3 tahun kerja di situ. Si AA bisa tahu apa yang kejadian dengan dia. Dia kaya, tapi tidak bahagia. Suaminya suka ngebentak-bentak. Dia kaya gak ada harganya. Dia iri ngelihat aku sering ketawa-ketawa sama si AA. Akhirnya tanpa alasan yang jelas aku dikeluarkan. Aku pun terima karena aku juga sudah bosan kerja di situ. Memang harus hijrah meninggalkan kelamnya memori di tempat itu. Sampai akhirnya aku pindah kerja ke majikan lain karena aku belum mau mengontrak. Akhirnya si AA juga mengizinkan karena dia tahu aku orangnya keras kepala, susah dicegah. Aku masuk kerja di daerah Kemayoran. Di situ ujian goibku dimulai. Rumah bosku gede dan ada kolam renangnya. Ada ART 3 dan 4 aku. Mereka orang Sunda semua. Tapi yang aku heran, mereka suka banget cekakakan. Kayak gak punya adab. Seumur-umur aku juga baru nemuin yang model gitu. Ternyata di rumah itu banyak banget penunggunya. Kuntilanak dan Mas Wowo, markasnya di kolam renang. Aku dinasehati si Aki sama Raden, suruh hati-hati. Si Joko bilang, jin pada suka sama aku. Makanya bikin si Kunti pada cemburu. Tapi ada beberapa Kunti yang kenalan sama aku. Ada rajanya Gendruwo, dia suka kasih pesan lewat si AA. Tapi bahasanya sudah kasar sia-sia. Dia raja penghuni situ. Waktu itu si AA masih gak percaya aku masih sering chat cowok lain. Karena si Joko yang sering ngeselin. Akhirnya aku bales, emang dia aja yang bisa chat sama cewek, ngoleksi foto-foto porno cewek lain. Aku kadang masih suka kepancing karena dia pakai jasa si AA. Akhirnya dia marah lihat aku chat cowok lain. Bahkan aku ngancam minta cerai segala. Akhirnya ada Wowo yang di situ minta jadi anak buah si AA. Disuruh melet aku. Aku kasih nama dia si Akisia. Tapi karena aku sering kirim pesan seks sama dia lewat si AA, si Joko suka ngeledekin. Kirim pesan apa lo sama si Aki cacat? Si Joko cemburu, pakai ada agak segala. Terus dia panggil jadi si Aki agak. Karena posisinya aku lagi benci sama si Joko yang suka ngeselin. Aku dapat kerja baru, tapi dia malah bikin ruwet. Aku sengajain bikin dia cemburu sekalian. Aku dipanggil dia dasar murahan. Semua setan iyain, sampai Gendruwo yang di kolam minta kenalan semua. Malam-malam jam 9, bosku yang ini orang Kristiani dan punya anjing 7. Aku denger anjingnya ngelolong pas aku lagi kirim pesan sama si Wowo. Aku tanya, itu kenapa anjing? Dia bilang, ada pasukan. Lewat 8 Gendruwo ke kamarku. Aku jujur hawanya sangat terus, bergairah dan gak nahan. Dan yang bikin heran, aku sudah gak ada rasa takut. Tapi yang jadi masalah bikin Kunti cemburu. Aku dibikin kaki sakit. Teman-temanku yang rese, ada nenek-nenek rese. Akhirnya aku mutusin buat keluar kerja. Cuman 25 hari. Si Aki Aga seneng banget aku mau keluar. Dia bisa masuk jasad si AA dan bisa senggama lewat dia. Begitu juga aku bergairah. Rasanya beda. Kata si AA menang aku. Dilayani sama si Aki Aga. Akhirnya aku keluar kerja. Aku tidur di lapak. Ini juga sama horor. Dulunya bekas begal ngebacok orang sampai kepalanya buntung. Kebetulan di depan kontrakanku kebun kosong angker. Di sini juga ada Wowo baru yang datang di mimpiku, tampan, mirip Rizky Bilar. Aku sampai ngomong si AA. Aku memang bukan indigo, tapi aku perasa. Lebih perasa lagi pas udah jadi istri si AA. Tapi bagiku sudah biasa. Mungkin ini sudah takdirku. Dan mudah-mudahan aku kuat. Tapi mungkin si AA bilang sama mereka, jangan sampai ngeliatin wujud dia. Karena si AA tahu aku belum siap. Bisa pingsan kalau mau nongol yang bagus-bagus saja bentuknya. 10 hari aku diam di kontrakan. Aku jenuh, akhirnya aku minta kerja lagi. Dan si AA pun ngizinin. Berangkatlah aku ke wilayah Bintaro. Ujian mistis semakin menjadi. Aku dapat tugas ngurusin nenek yang udah pikun. Dengan keadaan keluarga dia yang berantakan. Dia masih ada keturunan Raja Bengkulu. Aslinya nenek itu baik, tapi ada penjaganya yang lumayan parah. Aku juga sebelumnya sudah diingatin Aki sama Raden. Suruh berhati-hati, jaga ucapan dan tingkah laku. Aku ngadepi nenek yang punya penjaga harimau, yang kalau mau zuhur dan maghrib,
kumat ngeselinnya. Suka ngasih makanan yang sudah diacak-acakan. Makanan basi pun dia makan. Beberapa ada yang belatungnya. Pada suatu malam aku di teras jam 8. Ada ojek lewat bawa penumpang cewek pakai hijab. Lewat di depan gerbang, tapi makin jauh makin panjang hijabnya. Dan pas sampai jembatan berubah jadi kuntilanak. Waduh, mataku nggak salah lihat nih. Aku tembus ke si AA. Ya bener, itu kunti dari pasar. Parah nih, mataku kayaknya udah mau mulai-mulai. Namun makin hari makin parah ini nenek. Karena aku juga bukan orang yang diem. Kalau ada bos jahat dan cerewet, akhirnya aku lawan. Jadi nenek itu sama anaknya yang buta dan cacat tuli, yang sering gonta-ganti dimasukin jin. Paling aku putarin pengajian, tapi si Joko jadi sama-sama brutal. Kalau aku disakitin, dia gak bakal terima. Pas lagi nenek itu error, aku naik ke atas. Kebetulan ada anak nenek, panggil saja Pak Budi. Aku coba ngobrol. Pak, kenapa sih itu si nenek? Iya mbak, memang dia begitu. Dia juga kaget kalau aku bisa tahu itu jin. Pantesan Pak Budi sama aku sopan banget. Kata si AA, dia lihat yang jaga aku karena dia indigo. Aku bilang, Pak, memang siapa aja yang jaga? Aku pengen dia nyebutin, tapi dia malah muntah-muntah. Gak kuat kayak mau kemasukan. Aku juga ngerasain energi aneh, berat kayak orang meriang. Tapi akhirnya bisa. Habis kejadian itu aku semalaman gak bisa tidur. Seperti merem tapi meriang. Aku putuskan besok keluar. Aku debat sama si Joko karena gak mau keluar. Dia ancam kalau kamu ada apa-apa, aku gak mau nolongin. Aku lihat pagi-pagi kok tombol volume HP rusak. Aneh, padahal aku tidur. Aku udah mulai curiga. Kayaknya kerjaannya si Joko. Berarti pas sukmaku tidur, ragaku dipakai kayak si AA. Sudah mulai ke tahap itu. Bukan saja itu, pengalamanku di situ, aku pernah malam-malam mau beli makan. Dari rumah aku mau beli lele. Kenapa aku belinya ati? Dan jarak rumah biasanya jauh banget. Kenapa itu cepet sampai? Aku diajak ke rumah depannya pohon mangga. Gak ada angin, gak ada kelelawar. Tepluk, mangga jatuh pas di pinggir aku. Aku bilang saja, makasih ya buat penghuni sini, udah dikasih rezeki aku. Terus Tengkuk merasa berdiri. Aku tanya si AA. Iya, itu yang penghuni situ, nyuguh ke tamu. Tapi si Joko gila, ngakunya dia yang metikin. Memang begitulah si Joko. Terus besoknya aku keluar, walaupun belum digaji. Ada duit cuma 20.000. Untung bisa sampai ke kontrakan aku di daerah S. Di rumah aku baru dikasih tahu si AA, bosnya payah. Di situ kadang nggak gaji orang, makanya aku dipaksa suruh keluar. Dan lebih parahnya, kalau ada ART, rada lumayan disikat juga sama bosnya. Kebetulan bosnya duda. Intinya, kalau ada yang nggak beres di kerjaanku, si Joko nggak tinggal diam. Suruh aku cepet keluar walaupun caranya kadang bikin ngeselin aku. Ya itulah ceritaku. Kalau yang mau lihat Joko ada di channel aku. Terus suara-suara dia. Lain kali saya berbagi cerita lagi kalau ada cerita mistis lain. Pesan dari aku, jangan pernah berputus asa walaupun jerih payahmu tidak dihargai oleh orang terdekatmu. Yakinlah suatu saat Allah akan merubah nasibmu. Teruslah berbuat baik tanpa batas. Ambil hikmahnya dari kisahku, buang buruknya. Doakan kami agar bisa berumah tangga langgeng bersama AA suamiku. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, semoga cerita dari Mbak Sia ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan buat Mbak Sia, terima kasih sudah mengirimkan kisahnya ke kami dan berkenan untuk dibacakan di sini oleh saya. Bagi teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen banget dibacakan di sini kisahnya, nanti silahkan saja kunjungi kontak admin yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.